Halo sahabat-sahabat pioner yang saya hormati, yang saya kasihi, ya. Bang Dema hadir dengan tampilan baru untuk kali ini saja karena rambut masih panjang ya, belum sempat potong ya. Ini masih sibuk banget ya, apalagi hari-hari ini banyak ulik lagu ya, namanya musisi lah ya. Lalu apa? Saya nggak bermaksud untuk menghina, tapi kadang-kadang ada orang yang berpikir ya, apalagi yang suka nyanyi-nyanyi, apalagi yang tidak percaya katanya Nicholas ketika saya ngomong tentang pi adalah potongan puzzle, itu kesakitan mereka ya. Nggak masuk akal ya. Padahal subscribernya berapa? Satu ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud menghina, tetapi ada sebab akibatnya. Kausalitas, Bre. Jadi kalau mau masuk di channelnya Sekjen ya yang positif lah, karena memang Anda tahu Sekjen ini adalah seorang yang positif, walaupun aksi-aksinya mungkin menurut orang itu ya gimana gitu ya, drop ya nggak apa-apa lah, drop aja ya menurut Anda. Tapi minimal saya ada di web 2, saya ada masuk di dalam web 2 dan sekarang masuk di web 3. Sebentar saya akan melihat kolom komentar rekan-rekan, tetapi sebelumnya itu ada sebuah berita yang luar biasa pentingnya. Ini adalah uh, sebuah angin segar ya, kalau bisa bilang angin segar untuk para pioner sejati ya. Nah, apa itu teman-teman? Dari Mr. Spock ya. Nah, ini dia ya. Ini saya pikir bahwa kita akan mengarah kepada sebuah tatanan yang luar biasa ya. Ini adalah Python dan di backgroundnya itu ada lambang negara USA. Nah, this makes the conditional of the market perfect for P open network launch. Donald Trump selection of Paul Antin Atkins at the next stage. Chaos has speak. Baby saya datang ya. Dia mau masuk kamera ya, saudara-saudara ya. Dia nggak menyadari bahwa ayahnya itu on kamera ya. Ini buah hatinya Sekjen ini ya, calon penerus. Nah, kita ke terjemahannya aja ya teman-teman. Hal ini menjadikan kondisi pasar sempurna untuk peluncuran jaringan terbuka Pi. Pemilihan Paul Atkins oleh Pak Donald ya sebagai ketua SEC berikutnya telah memicu optimal di pasar mata uang kripto. Dengan harapan regulasi yang kurang ketat, pasar kripto telah melihat kepercayaan baru yang mendorong pertumbuhan altcoin seperti IOTA, Idegen, dan Tron. Dikenal karena pendiriannya yang pro-kripto dan pandangan libertarian. Atkins diharapkan membawa regulasi yang lebih jelas yang selama ini kurang dibawa kepemimpinan Gary Gensler saat ini, yang akan mengundurkan diri pada tanggal 20 Januari. Khususnya pilihan Paul Atkins selaras dengan janji kampanye Trump untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap kripto di AS, yang bertujuan menjadikan negara tersebut pemimpin global dalam keuangan digital. Wah, bersiap para pioner, sudah berkaitan semua ya, sudah terkoneksi semua. Di samping Stellar ya, CEO Stellar juga sudah memberikan pidatonya di Washington DC ya. Oke ya teman-teman, ini kabar yang luar biasa tentunya, angin segar untuk para pioner dunia. Dan bukan cuma angin segar, ini hanya untuk memuluskan rencana Nicholas aja kalau menurut saya. Jadi Nicholas mempersiapkan, kemudian ada pintu-pintu yang sudah dipersiapkan untuk Pi Network itu bisa landing ya. Nah teman-teman, saya masih optimis sampai sejauh ini. Saya adalah orang yang bersikukuh ya. Pi Network ini 31 Desember on ya. Saya dengar-dengar sudah memenuhi syarat open mainnet 15 juta QSC, tetapi menurut saya Nicholas sengaja memberikan peluang ya, membuka peluang itu lebih besar lagi agar lebih banyak pioner yang bisa lulus QSC dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Gitu teman-teman. Karena Nicholas tidak ingin ada penyesalan ya. Anda mau percaya sama saya atau tidak terserah. Yang jelas inilah yang saya rasakan ya. Para pioner, saya coba masuk di video
Yang barusan, wah 2 jam. Judulnya itu alasan Nicholas memperpanjang QC, jangan sampai Pioneers menyesal. Yes. Nah, Nicholas berpesan dari Bang Budi. Nicholas berpesan kepada Pioneer jangan menjual Bitcoin sebelum open mainnet karena akunnya akan dibekukan 100 tahun. Tetap yakin Pak Sekjen open mainnet 31 Desember, kata Nicholas. Kita hanya sabar dan merayakan kemenangan kita. Yes, terima kasih Bang Budi. Itu hoax di Cina dan Malaysia aja udah dilakukan transaksi. Barter ya. Kalau barter kan diizinkan. Bang Mujahidinuddin, sehat selalu Pak Sekjen dan para pioner. Yes, terima kasih Bang. Suka-suka, hayo kita dukung dengan doa agar semua dilancarkan. Yes, Bang. Siap nunggu open mind bosku. Yes. Oke untuk Bang Dema, semangat. OM yakin ya, pioner sejati adalah orang-orang yang akan sukses satu hari nanti, dan itu akan terjadi sebentar lagi. Bang Muhammad Rosyadi. Yes. Bang Jaka siap. Bang Dema, apa yang Bang Dema baik-baik juga buat saya kok. Bang Dema, terima kasih. Allah bersama prasangka hambanya. Yes. Semoga terus buat Pak Sekjen dan sukses selalu buat seluruh para pioner. Yes. Lampung hadir. Lampung Timur. Pak Senudin, terima kasih Bang Senudin. Bang Budi Jaya, pioner maunya cepat tapi Nicholas tidak mampu mengimbangi pioner untuk mengintegrasikan token Pi dan QC stuk wajib diselesaikan Nicholas sebelum 31 Desember. Judulnya mirip ulasan saya aplikasi Pi sekitar 4 tahun yang lalu Bang Dema, tepatnya 22 Januari, yang intinya nanti menyesal bisa seperti BTC. Salam dari Solo. Yes. Bang An Santoso, saya belajar dari kesalahan orang lain Bang, tidak perlu saya mengikuti karena saat itu memang saya belum mengerti dan belum tahu tentang BTC ya, pada tahun 2009 ya. Ketika dulu kita masuk di Web 2 bahwa platform YouTube bisa berbayar, saya percaya ya. Tapi ada orang yang sampai sekarang tidak percaya. Kalau kita tanya, lu yakin nggak bahwa YouTube bisa membayar kita? Mereka nggak yakin. Ada juga yang meyakin tapi nggak tahu caranya gimana ya. Kalau saya sampai saat ini dari A sampai Z saya tahu itu ya. Sekalipun lu bilang wajahnya tidak making, terserah lu. Lo mau bilang apa ya? YouTube saya dibayar, Facebook saya dibayar, apa lagi? Lo nggak percaya dengan saya? Saya pikir lu bisa mencela karena lu lebih hebat dari Sekjen ya. Walaupun saya tidak sehebat orang-orang di luar sana karena saya kan di pedalaman yang paling dalam ya. Tapi minimal bisa muncul di permukaan gitu loh ya. Saya Ucup dibayar, saya Facebook dibayar, apalagi yang kurang? Saya sekarang masuk di cryptocurrency karena saya tahu itu dan saya sangat yakin. Ya, saya belajar dari nol semua. Tidak ada guru saya. Ya, saya belajar. Dan sekarang kita semua akan mengarah ke Web 3. Tidak semua orang tahu tentang Bitcoin. Saya bilang ke Anda, ya, mungkin akan satu saat ketika itu terjadi, lu akan dengar ngomongan saya. Ya, saya tahu dan saya yakin itu. Ya, kita akan masuk ke Web 3. Orang yang ada di Web 2 tidak semua tahu. Lalu mereka akan berpikir, loh kok bisa ada? Karena itu adalah pergeseran zaman. Ya. Kenapa saya tahu dan begitu yakin? Karena saya sudah mengetahui blueprint benang merahnya. Ya. Benang merah itu yang terjadi dengan kondisi dunia. Kita ikut aja dulu. Ya kan? Lu percaya atau tidak percaya terserah. Ya. Anda yang sering mencela saya, ya, ini adalah channel apa adanya, organik, asli, original. Kenapa? Tanpa edit, tanpa ada bayangan-bayangan. Mau batuk juga ya, batuk juga untuk para penyanyi ya kan. Apapun yang terjadi ya, ada di luar sana batuk, original bre. Tetapi orang tetap suka, kenapa? Memberikan motivasi bagi orang. Ya, intinya kita manusia itu tetap berusaha saja. Bagian kita gagal, barusan saya menasehati anak saya. Kita tuh manusia tidak bisa berharap kepada orang lain. Tidak bisa menaruh sandaran kita kepada orang lain, termasuk saudara. Ya, saudara pun kadang-kadang bisa menjadi musuh. Berusaha sendiri, semaksimalmu, dan Tuhan akan lihat upayamu. Ya, jadi biar apa yang saya sampaikan ini masih banyak, wow,
Terima kasih Bang Anas ya. Saya sangat yakin bahwa masih optimis kalau belum ada perubahan seperti yang disampaikan oleh Bang Nicholas. Dan menurut saya, pemikiran saya gini teman-teman. Sengaja, sekali lagi, sengaja Nicholas membuat ini karena tidak mau ada penyesalan. Nicholas sudah bilang, Open Minute akan bersejarah. Bukan hari bersejarah, tapi Open Minute itu sendiri akan bersejarah. Saya sudah mengupas beberapa saat yang lalu bagaimana pernyataan Nicholas dari sisi logika saya, dari sisi cara berpikir saya. Kenapa mesti di-ban 100 tahun? Kalau tidak, Pak, itu mahal. Tanpa di-ban pun saya rela untuk meninggalkan kalau hanya jatuhnya $1. Iya kan? Nah ini serius nih. Saya nggak bawa ini lagi supaya Anda tahu bahwa sekjen itu ada isi kepalanya. Ya, lo mau bilang ada isi atau tidak terserah. Ya, tetapi saya nggak butuh pengakuan. Ya, saya juga tidak butuh. Kalau Anda tidak yakin dengan channel saya, tinggalkan. Dari dulu saya bilang, salah satunya channel yang menyuruh para pengikut-pengikut yang tidak senang, ini channel ini. Ada nggak saksinya di sini? Ada kan? Tetapi kenapa orang masih ada di dalam? Karena orang mau namanya kebaikan, orang mau motivasi. Orang itu perlu namanya dorongan. Dan saya kadang-kadang juga ketika tidak bergairah, sumber saya apa? Saya harus membuat diri saya untuk yakin. Saya harus mengupgrade diri saya untuk yakin dari dalam. Karena apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan akan lihat. Keinginanmu, ketulusanmu, kerinduanmu, visimu, apa yang kau inginkan. Jangan pernah menyerah. Seorang Sersan Sender, ya, kalau tidak salah ya, penemu Kentucky, saya lupa namanya. Sersan Sender, siapa namanya? Siapa ya? Itu umur sekitar 70 tahun baru bisa menemukan, kalau tidak salah 70-an, baru bisa menemukan sebuah resep untuk Kentucky yang kita sekarang mendunia. Segala sesuatu yang melewati proses yang panjang membuahkan hasil yang terbaik. Dan kita lihat, Nicholas sudah menyatakan bahwa Pi tidak dibuat seperti ETH dan BTC. Lu sakit mendengarkan, sakit aja. Ya, lu nggak terima aja. Dan Nicholas bilang, Pi adalah potongan pasir yang sempurna yang tidak dimiliki BTC. Lu nggak terima, dia nggak membahas tentang yang lain. Dia nggak membahas tentang RXP apa ya, yang lagi tren ini. Tapi saya tetap ngotot, Pi, yes. Sekalipun orang mengeluh-elukan apa, tetapi sistem yang dibangun oleh Bang Nicholas, saya percaya itu ready dan yang sangat siap untuk seperti yang disampaikan sendiri, akan bersejarah. Go! Semangat!